jurnal, saya sering mengajak Anda untuk lihat. Ini saya sampaikan untuk Anda yang masih baru ya, yang baru saja mempelajari pernafasan ini dan mencari literasinya. Apa ini mengenai intermittent hypoxia? Mungkin kalau yang untuk sudah lama, udah bosan kali dengan apa yang sampaikan. Tapi untuk Anda yang baru saja mengetahui ini, tentu saja ini hal baru. Bisa kelihatan ya? Ya. Potensi terapeutik hipoksia intermittent. Saya ambil ini, saya akan besarkan. Ya. Untuk apa saja sih pernafasan ini sebenarnya? Memang selama ini kita gunakan untuk pernafasan anti diabetes. Tetapi kalau andai kata diukur, di sini kita bicarakan adalah masalah dosis ya, dosis. Saya akan besarkan lagi karena banyak ada yang saya lihat Budiah, ini apa nih? Ya, jadi ini tulisan saya gedein. Kalau andai kata bicara mengenai oksigen rendah dan sebagainya, disebutkan ya. Ini sudah menjadi topik penelitian cukup besar selama beberapa dekade, berapa puluh tahun yang lalu sudah dibicarakan, ya, di mana rupanya ada dosis-dosisnya. Saya jelaskan apa saja yang bisa didapatkan untuk mengobati, menyembuhkan apa saja. Apnea tidur, apnea itu kalau menengkur, ya, itu bisa menggunakan cara ini. Terus kemudian bisa untuk penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Jadi penyakit paru kayak asma ya, seperti TBC itu bisa menggunakan pernapasan ini. Terus kemudian sistem kardiovaskuler yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ya, pelatihan IHA ini telah lama diakui oleh ilmuwan Rusia. Alasan mereka bahwa adaptasi terhadap satu stres dapat meningkatkan resistensi yang lain. Jadi kalau andai kata kita meningkatkan kemampuan bertahan terhadap suatu bentuk stres, dia akan meningkatkan resistensi yang lain. Nah, terus kemudian hipertensi arteri mampu memperbaiki orang-orang yang punya masalah hipertensi, tekanan darah, itu bisa diatur di sini. Apabila latihan pernafasan. Ini aslinya dalam bahasa Inggris ya. Saya menggunakan Google Translate supaya bisa menjadi bahasa Indonesia dan saya akan sampaikan nanti di infak miokardnya berhubungan dengan jantung. Bayangkan, jantung bisa diatur dari pernafasan. Terus kemudian inflamatori, respon inflamasi, imun terhadap hipoksia intermittent. Jadi apabila Anda sakit, intermittent hipoksia bisa memperbaikinya. Metabolic responses dari terhadap intermittent hipoksia. Banyak sekali ya kalau Anda kata tulang. Apa ada hubungannya tulang dengan pernafasan? Ada. Saya akan jelaskan di nanti tanya jawab, yaitu kenapa orang yang latihan pernafasan tulangnya cenderung kuat. Masuknya dari mana? Saya akan jelaskan nanti tanya jawab ya. Sistem syaraf. Ini bukan saya ngomong ya Bapak Ibu. Yang bicara adalah para ahli.
Siapa saja mereka? Di sini udah jelas. Oh. Angela Navarrete Opaso dan Gordon S. Mitchell. Dan ini adalah sebuah jurnal dari Perpustakaan Nasional dari Amerika Serikat. Jurnal itu biasa tidak ada kepentingan iklan. Jadi tidak ada dorongan dari perusahaan farmasi manapun, tapi hasil penelitian murni. Dan inilah mereka memberikan laporan-laporan. Kemudian itu yang saya gunakan sebagai cara untuk menjelaskan kepada Anda semua bahwa sebenarnya para ilmuwan juga masih ada yang idealis, tidak menjual obat, tapi meneliti bagaimana tubuh manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Saya akan sampaikan ini di copy ini dan juga berikan di chat kita sehingga Anda bisa melihatnya. Bagaimana untuk kalau andai kata nanti mau di, kan bahasanya bahasa Inggris nih, aslinya begini. Aslinya begini. Nah, di sini Anda bisa gunakan English Indonesia. Nah, kalau Indonesia begini. Nanti dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau Anda kata saya berikan linknya, saya akan sampaikan kepada Anda. Anda bisa jadi pertemuan kita sebenarnya yang paling dalam bukan di latihan pernapasan saja, tapi juga mengenai masalah pendalaman pengetahuan kita. Supaya kita mengerti alasan kenapa kita harus melakukan itu. Biasanya orang semakin yang biasanya mempengaruhi kita untuk melakukan latihan pernapasan itu adalah keluarga kita. Tidak melakukan atau melakukan pernapasan. PMB atau IF itu biasa keluarga kita. Keluarga kita mengatakan, kenapa makan daging? Kan nanti ginjalnya rusak. Kenapa? Karena terjadi keasaman darah. Karena ginjal kita harus menyaring makanan-makanan yang datangnya dari metabolisme daging. Jadi makin parah, jangan. Tapi fakta-faktanya bahwa orang yang sakit diabetes harus disembuhkan dengan banyak protein. Dan protein akan memperbaiki ginjal kita yang juga terbentuk dari protein. Ini kemudian Pak Samuel, Pak Eko minta linknya tentang intermittent hypoglycemia. Ini intermittent hypoglycemia, Pak. Di atas Bapak, di atas Bapak. Di atas tulisan Bapak ada link dari potensi terapeutik hipoksia intermittent, masalah dosis. Masalah dosis artinya begini, yang dibicarakan adalah dosisnya. Berapa kita mau, jadi kalau dari 40, 50, 60, 70, sampai 90, itu sebenarnya kalau andai kata diatur bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tadi saya sebut. Kemudian Pak, kalau saturasi sampai rendah gak apa ya? Toleransinya sampai di angka berapa? Toleransinya sampai 10%, Bu. Serem ya. Dunia kedokteran kan nggak boleh. Kita turun di bawah 90 saja sudah dianggap bahaya. Tapi di sini jadi permainan, bukan permainan tepatnya. Tepatnya adalah terapi pernafasan. Kalau Ibu lihat, Bapak Ibu melihat oximeter kita, di mana turun dari 90 ke 80 ke 70 ke 60 ke 50 ke 40, waduh, udah dianggap menakutkan. Karena kenapa? Saya pernah melatih seorang perawat yang dari rumah sakit di Bandung, rumah sakit tentara di Bandung, belajar online. Pada saat dia melihat bahwa oximeternya turun, tidak sampai seminggu berhenti latihan.
Kenapa? Karena dia sudah dipengaruhi bahwa udara oksigen yang diturunkan menjadi dari angka 100 ke 90 ke 80 itu berbahaya, mengalami hipoksia. Tapi ada bedanya antara hipoksia karena tubuh kita mengalami hipoksia dan hipoksia yang dimanipulasi. Kita sedang memanipulasi. Ya. Jadi kira-kira sebenarnya hipoksia yang dimanipulasi itu menimbulkan banyak keuntungan buat kita. Saya akan lihatkan satu artikel dari satu artikel terkenal di Amerika dari suatu klinik terapi pernafasan. Kalau untuk yang teman-teman yang dari angkatan 40 ke bawah, itu mungkin udah cerita basi. Saya menceritakan sesuatu yang udah lama mereka ketahui. Tapi bagi angkatan 45 ke atas, itu adalah sesuatu yang baru. Ya, saya akan carikan tentang intermittent ini adalah suatu klinik di Amerika yang memberikan pelatihan tentang intermittent hypoxia. Di sini jelas dari dokter Rosalba Katney. Dia PhD ya, jadi seorang dokter. Jadi Rosalba Katney. Di sini dijelaskan secara detail bagaimana orang bisa melatih hipoksia intermittent. Dia menggunakan semacam tabung-tabung yang ditampung udaranya, tapi jangan salah, ini bukan oksigen. Ini adalah karbon dioksida yang terukur. Jadi, apa yang diinginkan? Nah, ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada peningkatan fungsi kekebalan tubuh, peningkatan produksi antioksidan, peningkatan fungsi metabolisme, peningkatan kontrol glikemik gula, serta aliran darah dan pernafasan menjadi lebih baik. Bagaimana cara kerjanya? Anda akan saya berikan juga nanti linknya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi lebih jelas. Hipoksia, masalah dosis. Kalau Anda tadi bicara mengenai, nah, bayangkan, ini ilmuwan yang bicara, masalah dosis. Sama ya, masalah dosis. Tapi pada tataran praktek juga bisa kan masalah dosis. Ini udah praktek, mereka sudah cari duit. Dalam kisaran adaptatif seorang sebenarnya dapat meningkatkan umur panjang, meningkatkan kinerja fisik, bahkan membantu menciptakan kondisi yang mendukung penyembuhan pada penyakit tertentu. Ini ada tuh. Serebrovskaya 2002 dari Verges Cekarun tahun 2015. Ya, luar biasa ya. Jadi kita hubung-hubungkan dari versi jurnalnya, versi praktisi yang mencari uang, dan versi yang di Indonesia. Lalu di Indonesia apakah menggunakan alat? Tidak perlu alat. Bapak Ibu baru saja melakukan intermittent hipoksia. Berapa biayanya mereka? Biaya ini yang kalau andai kita belajar pada mereka, ini program pernafasannya. Saya klik ya.
dasar saja, dasar. Itu biayanya $30. $30 tuh kira-kira sekitar berapa ya? 450-an ribu ya. Ini hanya sore minggu saja. Nah, bagaimana kalau andai kata latihannya, kalau untuk dasar nih Pak, dasar ya. Pernafasan, latihan pernafasan fungsional. Wah, seperti ini. Berapa biayanya? $350. Kalau $350, wah, kalikan 15.000, ya hampir sekitar 5 juta, 6 jutaan lah. Mahal ya. Betapa beruntungnya kita di Indonesia yang belum tahu, belum terlalu populer. Jadi ini ditawarkan dalam biaya yang cukup murah. Tapi kalau untuk kita untuk sosial, jadi tidak mengenakan biaya. Anda membayar latihan Zoom ini adalah untuk membayar operasional dari Zoom-nya supaya Anda bisa manfaatkan. Jadi tidak berbiaya gitu, sebenarnya. Ini yang saya berikan Bapak untuk Bapak Ibu linknya. Dari Dr. Rosalba Kartini, PSD. Untuk COVID juga ya. Lihat disebutkan mengenai mendengkur dan sleep apnea, disfungsional, masalah pernafasan terkait stres dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah dibahas. Kita juga bahas semua. Kalau andai kata sering mengikuti tanya jawab, semakin banyak Anda tanyakan tentang ini, maka semakin banyak pengetahuan dan pendalaman yang Anda ketahui. Semakin banyak alasan Anda untuk mengikuti PMB dan IF serta pernafasan. Dan pada saat semakin dalam pengetahuan kita, biasanya pengetahuan ini tidak tergoyahkan lagi oleh keluarga kita yang biasanya mempengaruhi. Jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi mereka sih tidak tahu bagaimana untuk menyembuhkan kita. Kita sakit, tidak tahu caranya untuk menyembuhkan kita. Dan mereka melarang untuk makan ini, makan itu. Tapi mereka tidak tahu kenapa harus begitu. Nah, di sini saya memberikan alasan yang kuat bagi Anda semua untuk sembuh.